Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Lambur, Ibu Dwi Ardani, dan Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 01 Lambur, SD Negeri 2 Lambur, SD 01 Tajur yang saya hormati juga. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan aksi nyata saya atau diseminasi pemahaman modul 1.1 pada modul CGP, modul 1.4 budaya positif serta topik 8 di PMM yang juga sama judulnya disiplin budaya positif. Sebelum memulai pemaparan kali ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju nggih? Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu guru? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, Pak Rizkin silakan. Apa alasannya kok setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Nah, tiap anak punya karakter berbeda-beda. Iya. Jadi ada yang dengan hukuman dia akan merasa kembali ke hal yang positif. Ada juga dengan anak dengan hukuman malah memberatkan, itu ada. Iya. Iya. Tiap anak berbeda-beda nih. Beda-beda. Ada yang lain mungkin ada yang pendapatnya tidak setuju. Oke, demikian silahkan. Saya tidak setuju karena hukuman itu memang sepintas itu bisa kita anggap itu dapat mendisiplinkan anak, tapi saya kira kalau kita menghukum anak itu hanya berlaku pada saat itu juga. Setelah anak selesai dihukum, kemudian anak merasa sudah tidak melakukan kesalahan lagi. Saya kan sudah dihukum dengan apa yang saya lakukan. Dia merasa lunas gitu ya. Iya, betul. Setelah dia selesai dihukum, berarti saya sudah tidak ada beban lagi. Toh perbuatan saya tadi sudah mendapatkan hukuman. Iya. Jadi merasa sudah terbayarkan kesalahan yang dia lakukan. Itu ya, memang ada beberapa siswa yang berpikir seperti itu, tapi juga ya namanya siswa berbeda-beda ya. Kita harus untuk menentukan kita mau menghukum atau tidak, kita juga harus melihat pribadi dari siswa tersebut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Silakan pasti tidak setuju. Alasannya apa kenapa setuju? Alasannya apa? Supaya anak itu membiasakan diri. Karena terpaksa dipaksa awalnya ya, tapi lama-lama terbiasa. Ya, menurut Pak Sigit seperti itu. Adakah yang berpendapat tidak setuju? Tidak. Oke, Pak Cai silahkan. Tidak setuju. Karena dengan hukuman dihukum suruh membaca, tidak membiasakan anak itu membaca ya. Terpaksa, karena terpaksa ya. Dia merasa itu adalah paksaan ya. Iya, terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Alasannya apa? Silakan Ibu Dwi. Alasannya memberi penghargaan itu bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi itu penghargaan itu dari orang lain. Jadi kita berbuat baik itu karena akan mendapat penghargaan. Iya. Mengharapkan imbalan nih. Iya. Nah, iya. Itu pertanyaan romantik yang nantinya jawabannya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ada gambar apa itu? Dua orang petani yang sedang tidak punya sawah dan ngerti ini ngarit itu yang ngambil sukat. Ngarit namanya ya. Nah, iya dia mengambil benih padi yang nantinya akan digunakan sebagai bibit untuk ditanam. Itu sepertinya di sawah yang belakangnya sudah mulai ditanaman ya. Apa kaitannya ini dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan? Nah, ternyata Bapak Ibu, kita sebagai guru itu
ibaratkan sebagai petani, sedangkan siswa adalah tanaman, entah itu padi, entah itu jagung, entah itu lombok, tomat, dan lain sebagainya. Karena setiap anak berbeda, tidak semua anak padi, tidak semua anak A, tidak semua anak sama. Okay? Nah, tugas kita sebagai guru adalah menanam padi. Misalnya kita menanam padi. Terus kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan selama kita mendidik siswa kita. Kita bisa menuntun siswa mencapai cita-citanya, mencapai kodratnya, mencapai keinginannya. Nah, tapi yang namanya padi, mau kita beri tanah sebagus apapun, sebanyak apapun, jamurnya sudah kita perlakukan sangat sebaik apapun, dia akan tetap menjadi padi. Akhirnya yang kita panen ya beras, ya gabah. Tidak mungkin kita menanam padi terus kita akan memanen jagung. Itu adalah prinsip dari siswa yang kita anggap sebagai tanaman dan kita sebagai petani. Ya, setiap anak berbeda-beda. Walaupun kita menginginkan kita manen jagung, kalau memang bibitnya dari awalnya padi, ya tidak mungkin kita mengharapkan panen jagung. Yang perlu kita lakukan adalah buat agar padi itu panennya bagus. Jangan sampai biar tidak kena wereng, berarti harus diapakan? Nandur pari Boleh suka. Nah itu berarti ada yang salah dengan yang kita lakukan. Harusnya diapakan kalau biar padi kok biar tidak terlalu suka teki? Disemprot. Nah dibangun ya. Kita menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tumbuh kembangnya padi tersebut. Itu adalah tugas kita sebagai guru yang menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya. Nah, berikutnya adalah disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal ini berasal dari disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun kenyataannya dalam pembelajaran atau dalam keseharian yang kita hadapi, disiplin ini sudah berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, biar anak-anak itu patuh. Menurut kita, anak yang baik itu ya anak yang manut sama kita, anak yang patuh sama kita. Menurut kita harus pikiran gue dewe wis paling apik. Bocah kudu dene manut karo dhewe. Padahal ya tiap anak berbeda-beda. Kowe kudu gambar. Mbok nek gambar kuwi sing apik. Lah bocah tidak bisa gambar mau kita paksakan seperti apa ya tidak bisa. Nggih, dia bisanya lari olahraga misalnya. Kita paksa untuk menyanyi ya dipaksa untuk menggambar ya tidak bisa. Ya. Kita harus melihat anak potensinya apa, dengan begitu kita bisa menghantarkan siswa menuju cita-citanya. Kecenderungan umum adalah berarti disiplin yang kita terapkan selama ini adalah disiplin yang dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, ini adalah ilusi kontrol. Nah, menurut kita itu bagian yang ilusi kontrolnya nih. Tapi yang kenyataannya adalah tidak sebenarnya. Ilusi kontrol yang pertama. Semua bujukan atau penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Wah, Putri bagus sekali gambarnya. Menurut kita, pasti Putri besok akan melakukan seperti itu lagi. Pasti besok dia akan berbuat baik lagi. Namun kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol, ya kan? Saya mengharapkan Putri itu besok bagus lagi, mengharapkan dia itu besok tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itu kenyataannya adalah seperti itu, bentuk kontrol saya, bentuk kontrol guru. Kemudian murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Ayo dikerjakan yang biar cepat, jangan dongeng terus, biar cepat selesai. Ya, pasti itu pernah. Terus berikutnya, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Nah, kalau tidak dibujuk tidak akan jalan.
Berikutnya, ilusi kontrol yang kedua, orang dewasa berhak untuk memaksa. Menurut kita itu bisa untuk memaksa anak, bukan cuma anak didik kita di sekolahan, tapi anak kita di rumah. Pasti sudah pernah memaksa anaknya. Ayo, disuruh apa? Yang cepat-cepat ya, punya. Menurut kita itu punya kok, kita punya hak kok untuk memaksa anak. Nah, padahal kenyataannya orang dewasa tidak mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Ya, berarti murid itu melakukan sesuatu pada saat itu juga karena ada paksaan dari orang dewasa. Sehingga kalau misalnya orang dewasa yang tidak ada, dia tentu saja akan berubah sewaktu-waktu. Kemudian kenyataan yang ketiga, memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Akhirnya muridnya akan tidak suka pada guru tersebut. Makanya kan kadang-kadang ya, murid tidak suka, saya tidak suka dengan guru itu. Pasti ada beberapa guru yang seperti itu. Kalau di SD mungkin tidak ya, karena setiap hari guru kelas yang ngadepe kuwi, mau tidak mau ya anaknya kuwi seperti itu. Tapi kalau misalnya di SMP, SMA kan mapel ya. Aku tidak suka guru itu, mata pelajaran ini. Akhirnya setiap pelajaran itu matematika misalnya dia tidak mau masuk, atau kalaupun mau masuk ya dilala yo gawe plekoro apa ya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Apa saja 5 itu? Nih, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kalau posisi guru sebagai penghukum, di sini guru percaya bahwa cara dia adalah yang terbaik. Cara dia menghukum adalah cara yang tepat untuk mengubah anak menjadi disiplin. Terus guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu kok salah terus selalu pasti kamu yang terakhir. Terus patuhi aturannya ya, awas kalau salah lagi. Yang seperti ini biasanya dilakukan nggak Bapak Ibu? Oh tadi dia lagi mau untuk mengontrol siswa, kita masih dalam posisi penghukum. Posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai posisi pembuat rasa bersalah, ini biasanya seperti yang tadi dijelaskan, ada kita kelam. Tapi kayak gimana ya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Siswa itu jadi merasa takut ya. Mencekam seperti itu ya. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Contohnya kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa sama kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu atas kesalahanmu? Ya, yang seperti ini juga ya boleh. Posisi berikutnya adalah posisi sebagai teman. Dalam posisi teman ini ada baiknya tapi juga ada jeleknya gitu. Biasanya siswa jadi kayak muncak ya, jadi dulu jadi tidak kurang merasa hormatnya. Dalam posisi kontrol teman ini, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Ngomongnya kayak biasa, kayak kita sama temannya sendiri. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan yang baik dengan murid, terus menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah di papa, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, kita manfaatkan dan bantu bereskan ya. Nah ini efeknya murid jadi ketergantungan sama guru. Jadi karena dekat dengan guru itu kemungkinan besar dia tidak akan menghargai guru yang lain. Dia kayak ketergantungan dengan salah satu guru yang dia anggap adalah sebagai penolongnya. Jadi kalau ada masalah biasanya guru ini membantu murid itu untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga murid menjadi ketergantungan. Terus yang keempat, posisi pemantau. Coba nanti diamati ya dari kelima posisi ini dengan posisi yang mana. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai peraturan sekolah dan konsekuensi. Ini biasanya guru yang kayak gini apa-apa serta di peraturan. Di peraturannya seperti ini, dia naik diri bawahnya di peraturan. Peraturannya seperti ini, ya. Di bawahnya apa-apa serta di peraturan
peraturan ini, terus kamu harus bagaimana? Jadi siswa itu jadi tidak bisa mengelak di sebagai pemantau ini, karena memang peraturannya seperti itu. Terus menggunakan catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus konsekuensinya apa? Itu seperti itu. Dengan data-data. Berikutnya yang terakhir adalah posisi yang kita tuju. Kita inginnya kita dari sini. Di posisi manajer. Di posisi manajer ini, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, membantu menyelesaikan masalah. Misalnya guru tidak terlambat, kira-kira kenapa? Terus bagaimana solusinya? Itu seperti guru membimbing siswa, membantu siswa menemukan solusi. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Siswa sendiri yang akan memilih bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Terus guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang nantinya akan kita bahas yaitu menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita lihat ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, di 5 posisi kontrol ini, yang posisi pertama dan kedua yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu masih dibilang sebagai identitas yang berbeda. Atau karena ini kontrolnya dari luar. Terus yang kedua, ini level kedua yang agak bagus, ya, masih di atasnya penghukum dan membuat orang bersalah yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Tapi yang kita tuju adalah sebagai manajer yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus menguatkan tadi dan mencari solusi agar siswa itu menyadari kesalahannya dan tidak melakukan lagi karena dia sudah mendapatkan solusi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, kira-kira gimana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif ini? Posisinya di mana sebelumnya? Buku. Terus bagaimana perasaan Anda saat buku itu merasa biasa aja, baik-baik aja, atau merasa bersalah? Terus buku harus merasa bersalah. Terus sekarang di mana posisi Anda saat ini? Harapannya Anda sekarang ada di posisi yang mana? Perasaan Anda saat ini sekarang perasaan Anda bagaimana saat ini? Saat di posisi yang manajer, harapannya akan seperti apa? Menimbulkan dampak yang positif bagi anak-anak dan semoga saja anak-anak tidak merasa itu adalah suatu tekanan. Iya, terima kasih. Tidak mengingat hukuman kita. Ya, karena ya, kalau dulu ya kita saja dulu entah itu SD, SMP, SMA, kalau dulu sampai sekarang ingat sampai sekarang. Apa dengan itu pingin diingat karena sudah menghukum anak-anak dikit nanti bocah itu kan nggak mau ya. Ya, pinginnya. Ya, biasanya kalau hukumannya itu Fisik. sampai sana, sampai dia sukses, kalau saya hukum seperti itu sampai dia akhirnya saya seperti ini. Ya, ada hukuman itu ada macam-macam ya. Ada yang itu membuat orang jadi termotivasi, tapi juga ada yang membuat menjadi malah dia merasa dari makanya karena seperti yang kita tahu ya tadi yang saya jelaskan bahwa anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, ya motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini ada 3 level. Yang level pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya siswa kita disiplin, tapi dia disiplinnya disiplin di level yang mana nih? Level yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia disiplinnya karena saat itu karena dia takut dimarahi atau dihukum oleh gurunya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya ujian, nilai ditambah atau mendapatkan
mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, posisi yang kita inginkan adalah di level ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Nah, di sini anak-anak harus seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Jadi dia atas kesadarannya sendiri, bukan dari motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Saya ingin seperti ini supaya saya nantinya jadi seperti ini. Dia sendiri yang ingin dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena dia kamu dimarahi si A, bukan karena dia ingin diberi penghargaan oleh si B, tapi berasal dari dirinya sendiri. Berikutnya, nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Ya, kalau kita Dewantara intinya itu apa? Setiap anak, setiap orang itu berbeda. Dia berkuasa atas dirinya sendiri, dan karena dia berkuasa atas dirinya sendiri, dia tidak boleh menguasai orang lain. Dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Berikutnya, nah, di sini ada lingkaran-lingkaran dari yang terkecil tentang budaya positif, yaitu yang pertama peraturan kelas. Peraturan kelas ini biasanya yang kelas adalah guru. Tapi ini di sini itu yang paling kecil nih. Nah, untuk level di atasnya lagi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa. Jadi siswa dan guru mendiskusikan apa keyakinan kelas, apa nilai-nilai baik, apa disiplin-disiplin positif yang bisa diterapkan siswa di kelas itu. Ya, di satu kelas. Kemudian yang lebih besarnya lagi adalah lingkungan positif, lingkungan yang positif, lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah di kelas itu saja, tapi di lingkungan seluruh sekolah, sehingga hal ini bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Urutannya seperti itu, dari siswa sampai siswa. Ya. Mari kita bahas yang tentang keyakinan kelas. Berikut adalah perbedaan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Nah, ini sama seperti mengapa kita perlu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita tahu alasannya kenapa kita harus memakai helm. Kan ada peraturan kita harus memakai helm. Padahal sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pembelajaran? Nah, untuk memotivasi agar alasan-alasan kita melakukan tindakan itu berasal dari diri kita sendiri, berasal dari kita sendiri, kita harus kembalikan nilai-nilai atau keyakinan agar kita tergerak, bukannya kita tergerak dari pengaruh eksternal, tapi oleh keyakinan kita sendiri bahwa itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Nah, coba saya ingin tanya, menurut jenengan ini termasuk keyakinan atau keyakinan hukuman atau konsekuensi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ikutnya keyakinan atau nilai kebajikan apa yang dituju? Adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai apa, nilai kebajikan apa yang ingin dituju dari dilarang mengganggu orang lain? Ya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa itu yang mau dituju? Disiplin, ada tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ini jangan pada orang lain ya. Kalau ada tempat itu harusnya karena motivasinya dari diri sendiri. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau ini nih, kekerasan berarti ke orang lain. Kira-kira apa ini nilai kebajikannya? Keselamatan dan menghargai orang lain.
Yang A itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan yang B, ini sama-sama kesepakatan kelas B, tapi yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang apa yang B, yang merupakan keyakinan kelas? Berbeda dijelasan ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke kayak persetujuan antara guru dengan siswa. Jadi di sini yang lebih cocok adalah yang B. Tindakan guru. Beberapa tindakan guru menurut jenengan ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman tadi adanya paksaan, kalau konsekuensi itu ada kayak semacam kesadaran siswa. Kalau melakukan kesalahan berarti yang harus dilakukan adalah seperti itu. Biasanya kalau konsekuensi itu sebelumnya ada kesepakatan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Kita lihat nanti. Yang berikutnya ada konsekuensi dan hukuman ya. Murid diminta untuk push up 10-15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ini lebih fisik kalau hukuman biasanya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu berwarna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil. Konsekuensi. Terus kalau yang konsekuensi nah, perbedaan yang ini sama aja, sama-sama lari 15 kali, sama-sama lari mengelilingi lapangan 2 kali. Ya, tapi yang satu hukuman dan yang satu konsekuensi. Kenapa? Yang pertama, lari mengelilingi yang nomor 2 itu ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sementara yang bawah, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kenapa kok bagian hukuman atau konsekuensinya berbeda? Yang atas hukuman, yang bawah konsekuensi. Kira-kira apa? Ini aja sama-sama terlambat. Justru perbedaannya adalah di PJOK ini. Kenapa kok PJOK orang lain ini dibanding PJOK itu kan tidak boleh datang langsung action kegiatan inti ya. Harus ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya hukuman atau konsekuensi ini digunakan untuk pemanasan biar untuk keselamatannya sendiri. Ya, jadi dengan pelajaran olahraga terlambat disuruh itu masih merupakan konsekuensi karena selain untuk menyadarkan anak ini juga untuk keselamatannya untuk pemanasan terlebih dahulu. Tadi yang lari mengelilingi basket untuk yang bukan guru PJOK ini adalah hukuman ya karena ini berupa fisik. Terus yang kedua juga menggunakan kertas tugas teman yang kelas berat itu karena masalah. Berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Ini bukan cuma sakit fisiknya ya, tapi mentalnya juga. Dia akan merasa terbiang-biang di otak dan di hatinya. Terus anak jadi membenci kedisiplinan. Seharusnya dia disiplin karena akhirnya sendiri, tapi dia dipaksa disiplin, akhirnya dia menjadi tidak suka terhadap kedisiplinan. Termasuk juga kalau ada yang memaksa, dia menjadi tidak suka terhadap dirinya. Terus hukuman itu berupa paksaan. Terus mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri karena dari paksaan itu. Kemudian konsep diri yang buruk, dia merasa dirinya adalah orang yang tidak baik karena telah melakukan kesalahan sehingga membuat dia dihukum. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Aku mau seperti aja, pura entah itu berbohong atau menyembunyikan kesalahannya. Terus
rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau kita menunggunya di depan teman-teman yang lain ya, itu pasti anak bukannya jadi bersandar, tapi dia malah jadi merasa malu, merasa tidak berharga, merasa bersalah dan lain sebagainya. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi atas persetujuan dari anak tersebut. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia merasa tidak nyamannya adalah ketika dia melakukan konsekuensi tadi, misalnya menumpahkan air, ya dia merasa tidak enaknya saat dia melewati. Ya, setelah itu kembali lagi seperti semula. Kemudian anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, memiliki konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi cuma untuk sementara. Misalnya, dia tidak mengerjakan PR. Akhirnya guru memberi seperti konsekuensi, kalau begitu nanti jam istirahat kamu mengerjakan PR. Jadi dia kehilangan haknya untuk istirahat, tapi dia setelah itu jadi selesai tugasnya, tidak nyamannya adalah pada saat itu. Setelahnya dia akan kembali. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setelah satu-satu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan, seperti kebutuhan pokok milik sadar atau makan. Terus komponen psikologisnya adalah merasa aman dalam pembunuhannya. Kadang-kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianggapnya. Yang penting dia bertahan hidup. Entah itu biasanya ada beberapa orang yang akhirnya melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak benar, yang penting dia bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Dia ingin merasa diterima di sebuah kelompok sosial. Kadang-kadang ada anak yang menyembunyi ya. Kadang-kadang ada ya anak yang tidak diterima sama teman-temannya. Dia ada, itu dibahas ada anak-anak yang dia kesulitan sekali untuk berteman dengan temannya. Entah dia merasa diasingkan, padahal sebenarnya temannya tidak berniat seperti itu, tapi dia sendiri ya merasa tidak ada yang mau bersamanya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Nah, untuk pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, ingin mengetahui hal-hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Karena anak-anak itu rasa ingin tahunya banyak sekali, banyak hal yang belum dia ketahui. Kemudian kesenangan apa? Kesenangan atau fun. Ini kebutuhan yang membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Seperti bedanya anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya mengoleksi barang kesukaannya, suka bercanda, dan terkadang berlaku buruk. Tapi juga berhubungan dengan bersosialisasi, senang bermain dengan teman, dan memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kekuatan atau power. Dalam hal ini, biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin, dia ingin menguasai lingkungannya, entah itu kelasnya atau kelompoknya. Nah, coba dari beberapa contoh kasus ini, kira-kira anak ini melakukan itu karena dia membutuhkan apa? Kebutuhan apa yang ingin dia dapatkan? Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang bernyanyi. Apa yang ingin dia dapatkan? Pak, senang. Ya, karena ada alat senang. Terus yang kedua, ibu
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru, jepit rambut baru. Apa ini? Penguasaan. Ada apa namanya? Iya, penguasaan. Yang ingin orang lain itu melihat dirinya. Berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang tadi yang bosan itu tadi apa? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Penguasaan, penguasaannya, dia ingin diterima di lingkungannya. Materi berikutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dia menawarkan solusi, bukan memaksa untuk bukan kita memberi solusi. Siswa harus melakukan sesuai solusi yang disampaikan, tapi kita menawarkan solusi untuk siswa diterima oleh dia. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan kesalahan. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia melakukan restitusi, dia kembali kelompoknya dengan solusi yang sudah dia dapatkan. Nah, untuk melakukan restitusi ada 3 langkah yang perlu dilakukan, yang disebut dengan segitiga restitusi. Sebagai dasarnya adalah menstabilkan identitas. Jadi kita perlu memberitahukan kepada anak bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kita melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita berusaha bagaimana caranya, bagaimana solusinya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian mengatakan kepada siswa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Guru juga dulu pernah seperti itu. Atau guru kalau di posisi kamu juga mungkin guru akan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung menyalahkan kesalahan yang siswa lakukan, tapi kita menstabilkan identitas biar anak itu tenang dulu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Baru kita tembak ini kesalahan seperti itu. Tapi jangan versi halusnya. Bagaimana caranya? Kita tanyakan ke siswa. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Atau ada nggak cara yang mungkin lebih baik yang bisa kamu lakukan selain melakukan hal tersebut? Atau bisa juga kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu memilih melakukan ini agar tidak lebih buruk. Itu adalah bagian validasi tindakan salah. Jadi kita menyadarkan siswa tentang kesalahannya. Apa kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Terus disebutkan apa saja keyakinannya. Kira-kira kamu melakukan pelanggaran keyakinan yang mana? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan kamu? Ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai apa yang kita lakukan, terus bagaimana caranya agar kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh ini adalah contoh. Jadi untuk menghitung skala, rumus yang kita gunakan
silahkan masuk Yuna, duduk. Waalaikumsalam, selamat siang Yuna. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini Yuna? Yuna tahu nggak kenapa Yuna pertama kali di sini? Tahu Bu, karena tadi saya terlambat. Gini, guru mau bertanya, kenapa hari ini kamu terlambat? Padahal biasanya kamu tidak pernah terlambat. Maaf Bu, saya kemarin lupa kalau hari ini ada PR dan saya harus mengerjakan tadi pagi. Kenapa baru dikerjakan tadi pagi? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kemarin saya bermain game di HP sama teman. Wah, pasti asik sekali ya bermain HP. Apalagi banyak temannya. Guru juga kadang-kadang sampai lupa waktu kalau sudah berkumpul bersama teman-teman guru. Tapi kita harus tetap ingat akan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita bikin kemarin? Ingat Bu, Coba sebutkan apa saja. menjaga kebersihan kelas, izin dan tanggung jawab, saling menghormati, berpakaian sesuai aturan sekolah. Nah, apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita yang kamu sebutkan tadi? Meyakini Bu. Nah, hari ini Yumna sudah datang terlambat selama 15 menit. Berarti Yumna sudah melanggar keyakinan yang mana? Disiplin dan tanggung jawab. Iya. Nah, di sini guru memanggil Yumna bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang Yumna hadapi. Kira-kira ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, apa yang akan Yumna lakukan? Saya akan berusaha mengatur waktu dengan benar lagi. Terus, ada yang lain lagi? Saya akan mengerjakan tugas sebelum main dan berusaha disiplin agar tidak lupa waktu lagi saat Nah, kira-kira ada tidak anggota keluargamu di rumahmu yang bisa membantumu untuk mewujudkan rencana-rencanamu tadi? ada Bu, ada ibu dan saya yang saya minta untuk mengingatkan saya jika saya lupa waktu. Baik, dengarkan. Jadi, rencana kamu adalah berusaha untuk disiplin mengatur waktu dan kamu akan meminta ayah dan ibumu untuk mengingatkanmu jika kamu lupa waktu. Benar Bu. Nah, baik. Berarti kita sudah temukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, semoga rencana-rencana yang kamu sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik. Dan semoga kedepannya kamu akan menjadi orang yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan menjadi orang yang sukses. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran. Baik Bu, saya permisi. Ya, silakan. Jelas? Untuk membuat murid yang merasa gagal atau yang merasa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak merasa dirinya salah, terus dia jadi bebas diri. Guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi kita di sini untuk mencari solusi. Tindakan validasi tindakan yang salah di sini guru membantu murid mengenali basic need kebutuhan yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi dalam dasar itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini, yang tadi dia keyakinan kelas tadi, dan mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Terus nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk mengecek pemahaman ya Bapak Ibu dari pemaparan yang tadi saya sampaikan, karena tidak ada pertanyaan, jadi saya
disiplin positif. Di sini ada 3 pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi hal baru apa yang saya dapatkan dari pemaparan yang saya sampaikan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Kembali sampai. Jangan seperti yang tadi. Mana seperti itu? Hukum. Manajer. Manajerial. Saya nggak tahu. Jabatan duduk Kegiatan kepala sekolah. Nek, sambil jenengan isi saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.